Jadi teman-teman bisa bertanya pada senior-senior kita yang lain jika cara saya ini tidak sejalan dengan pemikiran teman-teman, itu juga boleh. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman semua pada hari ini? Semoga hari ini teman-teman semua selalu dalam kondisi sehat walafiat, serta dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman, di video kali ini kita akan membahas pemukulan, bukan cara pemukulannya teman-teman, tapi ada beberapa pertanyaan yang katanya, bang, kenapa di bagian pangkal itu harus kita pukul lebih kencang? Oke, jadi penjelasannya seperti ini teman-teman. Di bagian pangkal itu, sambil memukul ya, kita menjelaskan. Jadi di bagian pangkal itu teman-teman, di sini bisa dilihat ya, di sini bagian pangkal itu kan ketika kita melakukan pengayunan, maka batang manggarnya tidak akan goyang sampai ke bawah sini. Jadi teman-teman, ini kan pangkal ya, ini pangkal. Jadi di bagian pangkal itu ketika kita melakukan proses pengayunan, maka ini bagian pangkalnya ini tidak akan goyang ya. Jadi makanya pemukulan harus lebih kencang di bagian sini teman-teman ya. Dan untuk pemukulan di bagian pangkal teman-teman, jangan jangan terlalu mendengarkan saya. Oke, jadi teman-teman bisa bertanya pada senior-senior kita yang lain jika cara saya ini tidak sejalan dengan pemikiran teman-teman, itu juga boleh kita tanyakan pada penyadap-penyadap yang lebih senior daripada saya. Dan untuk pemukulan manggar bunga atau pukulan kaling, saya itu melakukan pemukulan di bagian pangkal itu di bagian sini teman-teman ya, bagian sini dan di bagian sini, sisi kanan dan kirinya teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita melakukan pemukulan di bagian sini, maka biasanya ketika manggar bunganya sampai pangkal, maka batang manggarnya itu akan biasanya akan rusak di bagian sini teman-teman. Jadi biasakan pukul di bagian sisi kiri dan kanannya teman-teman. Jadi untuk bagian pangkalnya, pukul di bagian batangnya di sini ya, jangan di sini, agar batang manggarnya tidak rusak ataupun pecah teman-teman. Jadi untuk pemukulan teman, kita langsung praktekkan seperti ini. Jadi boleh dipukul bagian sini, tapi jangan terlalu kencang ya, jangan terlalu kencang, karena dikhawatirkan batang manggarnya bisa pecah teman. Jadi boleh kencang asalkan di bagian bawah seperti ini. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, ini salah satu pohon aren genjah, dan ini tingginya hanya sekitar 4 meteran dari dasar tanah ya. Dan ada beberapa senior kita yang saya lihat videonya, terlalu banyak melakukan bukan melakukan kesalahan, tapi terlalu banyak menyalahkan pemukulan senior-senior kita yang lainnya. Padahal sebenarnya pemukulan itu asalkan kita pukul itu sudah benar teman-teman, asalkan jangan terlalu kencang. Menurut
ilmu YouTuber, jangan menyalahkan ataupun menjatuhkan sesama pemula, ya. Kuncinya seperti itu teman-teman, ya. Jangan menjatuhkan, apalagi mencoba untuk menghina teman kita, ya, seperti itu. Caramu ya caramu, caraku ya caraku, seperti itu ya teman-teman. Jadi menurut saya terserah teman-teman kita mau memukulnya seperti apa. Contoh saya, ya, ini pemukulannya saya jelas terus karena fokusnya sama Anda. Oke. Jadi terserah teman-teman mau pukulnya seperti apa, mau kencang, mau cepat, mau seperti apa, ya, pokoknya terserah teman-teman. Jadi kan beliau ini mencontohkan caranya itu seperti ini teman. Coba lihat teman-teman, ya, dan dengar cara pemukulannya. Cara pemukulannya seperti ini teman-teman. Oke, itu tidak salah, itu juga benar. Dan ada beberapa cara pemukulan, ada juga yang seperti ini. Kalau menurut saya, semuanya benar. Semuanya benar. Kan apa namanya? Yang penting kan kita melakukan proses pemukulan. Intinya di situ. Jadi jangan sampai menjatuhkan cara-cara orang mengerjakan manggar, ya. Menurut saya semuanya benar, cara mereka benar. Dan mau bagaimana lagi, karena memang cara mereka ya seperti itu, ya. Jadi kalau untuk cara saya kadang cepat kadang lambat, ya, untuk pemukulan. Dan pemukulannya pun saya menggunakan ini. Jadi untuk pemukulan alat pemukulnya teman-teman, kayu saya 2 jenis. Artinya kalau batang manggarnya agak besar, saya menggunakan alat pemukul yang besar. Apalagi kalau batang manggarnya itu sulit mengeluarkan air, gunakan alat pemukul yang lebih besar. Jadi karena ini pohon aren sudah saya sadap sebelumnya, jadi saya tahu kalau ini tidak terlalu sulit mengeluarkan air. Jadi saya menggunakan yang pemukul seperti ini, kecil, ya. Oke, jadi teman-teman, pemukulan sudah saya lakukan dan sudah selesai. Tinggal proses pengayunan. Jadi sekarang kita akan melakukan proses pengayunan teman-teman, ya. Jadi mungkin proses pengayunannya teman-teman tidak saya ambil full videonya, dikarenakan mungkin videonya terlalu panjang kalau saya ambil full videonya. Oke, jadi kita jadi teman-teman, ini sudah mulai wangi, ya teman-teman, dan sepertinya sudah mulai berminyak juga. Dan mungkin sekitar 1 minggu ke depan baru kita langsung melakukan pemotongan, ya. Ini salah satu manggar yang jumbo teman-teman, ya. Jumbo, lihat, bisa dilihat, ya teman-teman, sangat jumbo. Dan ini bajunya robek lagi teman-teman, ya. Ini bolong. Jadi ini pakai yang bolong itu bukan berarti apa. Jadi memakai baju bolong itu tidak apa-apa, yang penting hidup kita bahagia, ya, seperti dia. Yang penting enjoy. Jadi untuk cara pengayunan teman-teman, dan mengerjakan manggar bunga, ada beberapa cara. Ada yang melakukan pengayunan dulu, baru melakukan proses pemukulan. Dan sebaliknya ada juga yang melakukan pemukulan baru pengayunan, seperti cara yang saya gunakan, ya.
Dan ada juga pengayunan dulu, baru melakukan proses pemukulan. Habis pemukulan baru pengayunan dilakukan lagi. Jadi terserah teman-teman mau pilih cara yang mana, karena tujuannya sama-sama ingin berhasil mengelolkan air teman-teman ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman pemula terserah mau pilih yang mana, karena itu semuanya benar. Saya tidak pernah menyalahkan tentang tutorial yang senior kita berikannya, semuanya benar. Dan terserah teman-teman mau menggunakan cara apa. Tapi menurut saya lebih bagus menggunakan cara diayun dulu baru dipukul, habis dipukul diayun lagi. Karena saya rasa cara itu sangat-sangat akurat, karena pengayunan itu teman-teman sangat dibutuhkan dalam mengerjakan manggar bunga maupun manggar kolang-kaling. Tapi untuk manggar kolang-kaling ayunnya, proses pengayunannya tidak seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk pengayunan teman-teman, saya tidak pernah menghitung jumlahnya seperti apa, saya hanya perkirakan saja. Jadi sekian dulu teman-teman ya, semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua, khususnya untuk diri saya pribadi. Dan di akhir kata lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu sangka.